Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang negeri Syam, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan kekayaan budaya di Timur Tengah, termasuk Lebanon, Palestina, dan Suriah. Mari kita eksplor lebih dalam mengenai keberkahan dan rekomendasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tempat-tempat istimewa ini di akhir zaman. Akhir zaman merujuk pada periode mendekati hari kiamat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Saat mendekati akhir zaman, diperkirakan akan terjadi bencana dan kekacauan, terutama di kalangan umat Islam. Dalam konteks ini, Dajjal diprediksi akan menyebarkan fitnahnya di seluruh dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyarankan agar umat Islam menempati 4 negara tertentu yang diyakini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tindakan persiapan menghadapi masa sulit tersebut. Apa saja keempat negeri yang direkomendasikan Rasulullah untuk dihuni pada akhir zaman? Mekah dan Madinah. Mekah menjadi salah satu negeri yang direkomendasikan Nabi untuk ditinggali. Pasalnya, kota suci umat Islam ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa ini akan dijaga oleh malaikat dari fitnah Dajjal. Tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Makkah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Makkah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan, dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Makkah, Madinah. Riwayat Muslim. Allah juga memberikan kelebihan khusus pada negeri Yaman setelah Mekah dan Madinah. Yaman disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan dari Rabb-Nya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun merekomendasikan agar umat Islam mendiami negeri ini pada akhir zaman. Menurut sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman umat Islam akan menjadi pasukan perang. Abdullah bin Hawalah menyampaikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman, dan 1 pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadits riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling luluh hati dan paling lembut hati. Keimanan ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman. Hadits riwayat Bukhari, Muslim. Dari sahabat Sauban berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku. Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku, sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadits riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar, beliau menyebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Ya Allah, berkatilah kami pada Syam dan pada Yaman. Hadits riwayat Bukhari. Doa yang lebih mustajab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah memuji kota ini dalam sabdanya, sesungguhnya aku benar-benar mencium harumnya karunia Tuhan yang maha pemurah dari Yaman. Berapa banyak mata air kemurahan dan hikmah yang terpancar dari sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 54, yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas, pemberiannya lagi maha mengetahui. Quran Al-Maidah 54. Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa kaum yang disebut di atas mungkin adalah kaum Anshor. Namun, menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, pendapat yang lebih kuat mengenai identitas mereka adalah penduduk negeri Yaman, khususnya kabilah Al-Asy'ari, yang termasuk sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa turunnya ayat ini terkait dengan kabilah yang disebut Al-Asy'ari. Riwayat menyebutkan bahwa setelah ayat ini turun, rombongan kapal dari kabilah Al-Asy'ari dan kabilah-kabilah lainnya dari negeri Yaman datang melalui jalur laut. Mereka, kaum muslimin yang tertindas di negeri mereka saat Rasulullah hidup, berperan penting dalam penaklukan negeri Irak, seperti dalam perang Al-Qadisiyah pada masa kekhilafahan Umar radhiyallahu anhu. Syam. Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah dan mendapat keberkahan dari Allah. Negeri ini senantiasa dijaga malaikat sehingga baik dihuni pada akhir zaman nanti. Beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya, "Mengapa?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam." Hadits riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan Nabi bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Nantinya disinilah akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan dahsyat. Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, "Wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya." Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah, yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya." Hadits riwayat Imam Ahmad. Saat ini, istilah negeri Syam merujuk pada beberapa wilayah di Timur Tengah, termasuk Lebanon, Palestina, dan Suriah. Umat Islam yang suci diharapkan terlindungi dari fitnah Dajjal yang kejam, sesuai dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana malaikat akan menjaga mereka dari fitnah tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang disajikan dapat menambah wawasan kita tentang keistimewaan negeri Syam. Sebelum kita akhiri, mari bersama-sama memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mereka membutuhkan bantuan kita, baik dengan harta, tenaga, atau doa. Yuk, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar pesan kebaikan dapat tersebar luas. Dengan begitu kita dapat bersama-sama membantu meringankan beban saudara-saudara kita di Palestina. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih atas dukungannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.